Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mendemokan aplikasi penjualan. Aplikasi ini saya buat untuk klien saya, yaitu agen plastik ya. Sebenarnya ini bisa apa saja sih. Di sini akan menjelaskan yang pertama adalah menu user. Nah, di menu user ini adalah untuk administrasi ya, administrator siapa saja yang berhak akses ke aplikasi ini. Misalnya di sini saya pilih dua hak akses, yaitu user dan admin. Ketika admin dia lengkap, semua bisa diakses, sedangkan kalau user nggak semuanya bisa, aplikasi ini bisa diakses. Itu hanya perbedaannya. Yang kedua yaitu adalah form barang. Nah, form barang ini terdiri dari kode barang, nama barang, satuan, harga, dan stok. Yang pertama yaitu misal saya ingin menambahkan kode baru. Misalnya di sini saya akan input di sini adalah RK1 misalnya di sini. Misalnya kita rokok gudang garam gitu. Ini hanya contoh saja ya. Dia picis, misal harganya 20.000, harga jualnya misalnya punya stok 60. Nah, ini secara otomatis sudah terinput ya. Sebenarnya ini kode barang bisa menggunakan barcode. Jika produk kita udah terdapat barcode, tinggal kita scan barcode-nya, terus kita kasih nama barangnya seperti biasa. Jadi nanti ketika melakukan transaksi, tinggal kita scan dengan barcode. Enggak pun juga bisa, yaitu dengan cara pengkodean. Misalnya kode ini yang biar lebih singkat, yaitu yang kedua adalah customer. Nah, ini kode pelanggannya secara otomatis ya, nomor pelanggannya secara otomatis. Berhubung ini ada pelanggan nomor 1, nomor 2 dia PL002, ini ada pelanggan kedua, misalnya apa gitu, misalnya toko Subur. Ini hanya contoh aja. Alamat misalnya Cikarang. Dia statusnya adalah member tetap. Kita simpan, secara otomatis akan tersimpan. Close. Nah, ini supplier belum saya isi. Supplier ini sebenarnya bertujuan untuk barang masuk kita ya. Sebenarnya kita beli dari supplier kita, misalnya barang apa gitu ya, bisa rokok, bisa beras, bisa apa, bisa semuanya lah. Suppliernya nanti di situ nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, kalau punya email supplier itu bisa diinput. Oh ya, ada yang kurang. Kalau yang di customer ini sebenarnya bisa kita tambahin juga. Misalnya ini, pelanggan ini alamatnya ini tetap sales, ditambahin salesnya siapa. Ini sales untuk di CV kita. Misalnya kita punya beberapa sales, kita bisa tambahin di sini. Sales yang bertugas untuk nanti untuk penagihan. Yang selanjutnya yaitu adalah di sini di transaksi ini sebenarnya saya akan bikin dua ya. Ada piutang sama penjualan. Nah, kalau penjualan ini nanti akan saya isi penjualan harian. Bisa jadi ya eceran. Misalnya ada yang beli ke toko kita layanin ya seperti di kasir. Sedangkan piutang, nah piutang inilah yang nanti kita gunakan. Misalnya toko Kencana. Nah, ketika nanti saya tambahin sales, di sini akan muncul salesnya sekalian, toko Kencana. Dia di Bekasi. Dia salesnya misalnya Wahyu gitu, contoh. Nah, dia pesennya tanggal sekarang ya, misal tanggal 3/11 dia pesan,
terus kita kirim karena ini tempo ya, misalnya tanggal 17, ini nanti tanggal jatuh tempo pembayarannya, penagihannya. Nah di sini kita misalnya beli BR1, misal ini hanya contoh ya, hanya contoh. Nah biasanya kalau untuk penjualan dengan cara tempo ini harga akan sedikit berbeda ya, ketimbang kita jual eceran biasa. Kalau tempo biasanya kita akan eh, mencari untung yang lebih, makanya kita bisa mengedit di harga jual. Ini beras ini harga normalnya itu 110.000 10 kilo. Ketika kita tempo, kita bisa naikin harga misalnya 120.000. Ini bisa diedit sesuka kita. Misalnya 27.000 nih minyak bimoli, karena tempo 28.000 per picisnya. Begitu seterusnya. Misal dia beli 7 secara otomatis. Misal dia beli 2 secara otomatis. Nah, ini kurang bayar. Harus enter misal di kita input 896.000 karena ini tempo ya. Jadi kita bayar sesuai kuantitinya aja tunai. Ini kita simpan, data berhasil disimpan, mau cetak ini cetak faktur. Nah, cetak faktur ini nanti yang digunakan sales untuk mengirim barang sekaligus untuk sekaligus penagihan nanti ya. Biasanya ini di printnya di kertas 3 play, 2 play atau 3 play. Soalnya nanti yang pertama kita bawa, sedangkan nanti untuk kopiannya bisa kasih ke customer kita. Ketika nanti kita penagihan, kita bawa udah masuk tanggal jatuh tempo, misal 17 November kita penagihan, kita bawa surat ini aslinya. Oh, penagihannya yaitu sebesar, maaf saya besar aja kan, saya besarin aja. Nah, misalnya ini dia tanggal pesannya itu 3 November. Kita kirimnya juga 3 November misal. Tanggal jatuh temponya itu 17 November. Nanti sales kita akan menagih di tanggal 17 November. Misalnya kasir atau salesnya Heru. Nomor referensi atau fakturnya nih, ini menatakan oh ini transaksi keempat di tanggal 3 bulan 11 tahun 2020. Ini kepada PT, misalnya kepada toko Kencana, alamatnya Bekasi. Kalau mau dikasih nomor telepon. Ini nomor telepon customer kita atau pelanggan kita. Nah, ini totalnya sebesar tagihannya jumlahnya sekian, tunai sekian. Begitu. Toh kalaupun belum dikasih tunai ya kita cukup jumlahnya aja nih. Oh, jumlah tagihan ini kita ganti nih jadi jumlah tagihannya 896.000. Nah, ini tanda tangan kita pertama kali kita ngirim barang. Nah, sanksi penerima pun sama di sini. Bisa juga tinggal tanda tangan. Ini untuk faktur penjualan. Ini kalau bisa dibikin, kalau ini fungsinya untuk penagihan. Kalau mau surat jalan itu biasanya kalau surat jalan tidak membutuhkan harga sih. Biasanya dia jumlah quantity aja biasanya sih. Kuantitinya berapa, total barang berapa, itu nanti bisa dibuatin surat jalannya. Ini contoh ini untuk klien saya yang di Jonggol. Mungkin kalau Bapak berminat bisa nanti saya buatin yang sesuai dengan nama CV Bapak. Kalau ada logo nanti bisa ditampilin logo. Dan bisa dibikin sedetail mungkin sesuai keinginan Bapak. Ini bisa didesain sih. Bisa didesain sesuai keinginan kita. Oke. Kita tutup aja. Di sini nah ini menurut setting ini adalah jika terjadi kesalahan atau kita mau ngecek nih
faktur kita nih. Nah, faktur kita ini apa namanya, total harganya berapa, pelanggarannya berapa, itu bisa. Kalau kita mau edit, kita ada kesalahan, bisa kita hapus di menu setting ini. Ini print faktur, barcode nggak digunain, nggak masalah. Nah, transaksi sama laporan, nanti ada penjualan, laporan stok. Nah, ini stok ini nanti laporannya akan berkurang secara otomatis sesuai transaksi yang terjadi. Dan ini bisa jadi acuan nanti stok kita di gudang. Ini data customer apa aja yang ada di kita. Nah, ini bisa administrator atau sales siapa aja yang ada di sini. Ini logout, kalau exit keluar, kalau logout itu jika kita mempunyai karyawan lebih dari satu. Ini logout, tinggal login, nanti kita kasih passwordnya. Kita akan login sesuai operatornya. Nah, mungkin cukup sekian demo aplikasi yang saya buat. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan mudah-mudahan Bapak berminat. Desainnya nanti nggak lebih jauh, maksudnya ya nggak beda jauh dengan ini. Ini adalah contoh program yang saya buat untuk klien saya, yaitu klien saya yang di Jonggol. Cukup sekian demo aplikasi saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.